أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin, semuanya tergantung waktu. Kata ba'dul arifin, kullu syai'in marhunun biwaqtih. Segala sesuatu itu tunggu waktu aja. Semua tunggu waktu. Jodoh tunggu waktu, dapat faedah banyak tunggu waktu, kawin lagi tunggu waktu, ya. Ya kebetulan tuh yang ngomongannya, ya. Saya bukan nyuruh kawin, bukan, ya. Semua tunggu waktu. Demikian pula saya. Berapa kali saya nggak hadir? Rupanya Allah takdirkan sekarang bisa hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang saya tidak hadir mohon dimaafkan karena memang ada udzur, ya. Termasuk diantaranya memang saya kurang sehat. Alhamdulillah ini malam kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan yang membawa faedah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول عطف لهم أدهى من الوخم. المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمم. والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Hadirin yang berbahagia, salat yang kita tahu ada salat fardu, ada salat sunnah. Ada salat sendiri, ada salat jamaah. Nah, salat sunnah pun ada yang punya waktu sendiri, ada yang bebas,
ya, ada yang terikat dengan waktu, ada yang bebas, kapan saja ente boleh laksanakan, ya. Maka yang akan dibahas hari ini adalah tentang sholat sunnah yang punya waktu tertentu. Seperti apa? Duha, waktunya tertentu. Apalagi witir, waktunya tertentu. Idul Adha, Idul Fitri, itu waktunya tertentu. Demikian pula sholat kusuf dan khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, baik. Termasuk di dalamnya sembahyang mayit, ya. Tapi sembahyang mayit tergantung ada mayitnya, ya. Baik. Hanya saja dia kan fardu kifayah, ya. Yang akan dibahas sekarang adalah tentang salat, keutamaan salat sunnah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Qala Maulana Syekhul Ma'alif rahimahullahu taala wa adam naf'a bihi wa bi'ilmihi darin amin wa huwa sayyidul wadid al-allama muhadditsul haramain al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki fi kitabih Syaraful Ummah al-Muhammadiyah ila an qala wa min dhalika ma jaa fil muhafazati ala salatil witri wa annahu yanalu ajra man mata fi sabilillah. Daripada sunnah yang dianjurkan, ya, sunnah-sunnah yang istimewa, yaitu salat witir, ya. Kita melaksanakan salat witir, ya. Yang mana ganjarannya orang-orang yang melaksanakan salat witir ini mendapatkan ganjaran seperti orang yang meninggal di jalan Allah. Masya Allah, ya, yang meninggal di jalan Allah, insyaallah husnul khatimah. Qala faqad ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla ad-duha wa shama thalathati ayyamin min asy-syahr wa lam yatrukil witra fi safarin wala hadarin kutiba lahu ajru syahid. Kan tadi dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat witir itu akan mendapatkan ganjaran seperti orang mati syahid. Mana hadisnya? Dijelaskan oleh beliau Habib Muhammad. Barang siapa, Nabi bersabda, ya, barang siapa sembahyang duha. Nah, itu juga waktunya tertentu, ya. Matahari terbit sampai sebelum zuhur. Tapi saya sudah sering ingatkan bahwa apabila kita lupa, ya, atau mungkin terdesak waktunya, laksanakan kapan saja. Tapi usahakan di waktu-waktu yang tidak haram di situ sembahyang. Ya, usahakan jangan habis asar, gitu, ya. Nah, kapan? Kayak habis maghrib, habis isya, habis zuhur, ya. Jangan setelah sembahyang asar. Baik. Barang siapa sembahyang duha, wa shoma thalathati ayyamin minasy-syahr, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Ini biasanya ayyamul bid, ya, yang terkenal 3 hari sebulan itu 13, 14, 15. Ya. Kemudian walam yatrukil witra, dan tidak meninggalkan salat witir dalam keadaan tidak bepergian dan bepergian, maka ditulis baginya ganjaran orang yang syahid. Jadi ditambah, ya. Bukan hanya witir saja, ya, sembahyang duha nggak tinggal, puasa 3 hari di dalam sebulan tidak tinggal, dan dia tidak meninggalkan sholat witir kapan saja, ya, ini baik bepergian ataupun di rumah, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang syahid. Baik. Galau min fadailil witir. Nah, sekarang kita tanya dah, gimana nih anak? Sholat duha enggak? Sholat witir tidak? Puasa enggak 3 hari dalam sebulan? Jawabannya ada pada Anda sendiri. Dan itu puasa 3 hari sebulan itu bagus sekali buat kesehatan, ya, menurut ilmu kedokteran. Kalau 3, memang Nabi nyuruhnya begitu. Paling minimalnya tuh orang mau puasa sebulan, ya itu ayyamul bid 13, 14, 15.
naik lagi sedikit, Senin, Kemis. Ya, Senin Kemis kan berarti bisa 8. Kalau sebulan 4 minggu berarti 8 kali. Ya, kalau itu tinggal 3 hari aja, itu 8 hari. Kalau Senin Kemis. Silahkan yang memang tayassar alaina, yang memang mudah untuk kita, ini amalan-amalan yang sunnah, laksanakan. Buat celengan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si punya celengan. Seperti kita sekarang memperhatikan tabungan kita mungkin di bank atau di mana saja, yang dikatakan oh ini untuk hari tua, kenapa tidak untuk hari akhirat? Untuk hari akhirat bukan uang, tapi bisa uang juga dijadikan untuk akhirat, apa diinfakkan di jalan Allah. Ya, nah, sholat ini akan jadi celengan kita. Qala wa min fadailil witri anna Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu wa man ata bihi faqad ata bima yuhibbuhu Allah. Dijelaskan juga bahwa orang Allah ini menyenangi witir karena Allah memang witir, ya, ganjil. Inna autiru ya al-Qur'an, di antara hadisnya itu. Insyaallah di sini ya. Fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Ya, dijelaskan ini nanti hadisnya. Disuruh kita ahlul Qur'an ini, umat Nabi Muhammad, untuk witir. Berapa rakaat sih witir? 3 rakaat cuman. Paling minimalnya 1, tapi Nabi nggak sembahyang 1. Jangan sembahyang 1. Minimalnya 3. Mau sekaligus boleh, tapi kalau 2 kali lebih bagus, lebih banyak ganjarannya. 2 kemudian ditutup dengan 1. Dalam semalam. Kalau bisa 11. Nggak bisa, turunin 3 berapa? 8. Ya, bukan 8, mesti witir ya, mesti ganjil ya. Artinya kalau 2 terakhirnya 1, harus selalu begitu ya. Boleh nggak 2 kali? Diterangkan di dalam hadis bahwa Sayyidina Abu Bakar, ya, dalam kutub fikih ya, bahwa Sayyidina Abu Bakar itu sembahyang di awal malam. Sedangkan ada larangan tidak boleh sembahyang witir 2 kali. Saya udah jelaskan nih, nggak boleh sembahyang witir 2 kali itu kalau jumlahnya tetap menjadi genap. Kalau jumlahnya menjadi genap, kan witir 11. Nggak apa-apa kalau pertama ente sembahyang 5 misalnya, ya, sembahyang 6, mau sembahyang 9 boleh, tambah 3 9. Ya, jadi jangan gini, 3 di awal malam, 3 di akhir malam, jadi berapa? Siapa? Nggak boleh. Yang begitu yang nggak boleh. Itu yang dimaksud tidak boleh 2 witir itu begitu. Tapi kalau menyempurnakan 11, ente 4 dulu, nanti 7, silakan, nggak masalah. Ya. Nah. Atau di sini 2, nanti 3, jadi 5, bismillah, nggak masalah. Yang paling banyak adalah 11 rakaat. Menyebabkan Allah cinta kepada kita. Ya. Fa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala al-witru laisa bihatmin ka shalatil maktubah walakin sunnah. Sholat witir bukan fardu, sunnah hukumnya, ya. Nah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu witir. Ya, bukan sholat fardu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha witrun yuhibbul witra fautiru ya ahlal Qur'an." Sesungguhnya Allah ganjil. 1. Yuhibbul witra, senang yang witir. Fautiru ya ahlul Quran, hendaklah kalian berwitir wahai ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran. Sangat dianjurkan, ya. Apalagi kita, karena itu kalau orang-orang yang biasa sholat witir, bismillah. Tadi sudah dijelaskan, baik dia bepergian, tidak bepergian, di rumah, lagi namu, bismillah sholat witir. Yani akhiri sholat kita dengan sholat witir. Sekalipun qiyamul lail misalnya, akhiri dengan sholat witir. Bib, kalau begini bagaimana Bib? Saya awal malam sebelum tidur sembahyang 3. Masih ada berapa sisanya witir? 8. Ya, masih ada 8. Baik. Akhir malam kita bangun cuma dapat 2. Mau nutup sholat kita dengan witir, sholat 2, usolli raka'ataini akhirul witir. 3 sama 2, 5 witir. Jadi nggak harus selalu ditutup 1. Kalau memang ente sudah mengerjakan yang 1, kan semuanya tinggal 2 ya dong. Kita menjalankan 3. Witir 11 paling banyak. Nah, awal malam kita sembahyang 3.
Di akhir malam kita sholat 2, boleh nggak? Boleh, witir. Loh, Bib, kan ini 2, ini enggak, kan dihitung dengan yang tadi, cambung. Jadi berapa? 3 dengan 2, 5. Jadi kalau mau semuanya 3, nanti tinggal 8. 2, 2, 2, 2. Udah. Ya. Tergantung antum, ya. Baik. Qala wa salatul witri qad amadana Allah taala biha wa ya khairun lana min humrin na'am. Ini pemberian Allah, hadiah dari Allah buat kita ini salat witir. Lebih baik nilainya dari kendaraan yang terbaik, Mercy kalau sekarang barangkali, atau Rolls Royce. Kalau dulu Humrin itu unta yang sangat bagus sekali, yang mahal. Ya, masalahnya bukan ini mendekatkan kepahaman kita bahwa itu sangat berharga sekali nilainya salat witir ini. Ya. Walidzalika hadzara sallallahu alaihi wasallam min tarkihi wa tabarra'a min tarikihi biqauli. Oleh karena itu Nabi mengingatkan orang-orang yang agar selalu melaksanakan witir. Dan beliau artinya berlepas diri dari orang yang nggak mau witir. Kurang senang kali Nabi ya kalau kita nggak witir. Witir ya. Tapi jangan disalahartikan nih. Ini witirnya soal sholat. Ya, witirnya soal sholat. Habib, saya mau kawin 3 aja, Bib, witir. Bukan ke situ urusannya tuh. Ya. Bukan ke situ. Ya. Baik. Nabi bersabda, al-witru haq. Salat witir itu hak. Dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Benar. Faman lam yutir falaysa minna. Ya Allah. Siapa yang enggak mau witir bukan dari golongan aku. Sampai begitu Nabi itu. Saking menginginkannya kita agar salat witir. Apa betul orang yang enggak salat witir terus jadi bukan golongan Nabi? Bukan, enggak sempurna keikutannya dengan Nabi. Ini kan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan. Jangan ditinggalkan dong kalau kita cinta Nabi. Ya, kecuali dalam lupa, sakit, ya. Nah, itu pun kalau lupa kita qadha siangnya. Nabi bersabda, al-witru haq. Witir itu hak. Siapa yang tidak mau berwitir bukan dari golongan aku. Dahsyat nih ucapannya Nabi yang ngomong begitu. Faman lam yutir falaysa minna, al-witru haq. Faman lam yutir falaysa minna, al-witru haq. Faman lam yutir falaysa minna. 3 kali Nabi ngomong. Saking kemenangannya kita salat witir. Witir itu benar, hak. Siapa yang enggak witir bukan dari golongan aku. Witir itu benar. Siapa yang enggak mau witir bukan dari golongan. 3 kali Nabi menunjukkan betapa Nabi menginginkan orang salat witir, dan betul-betul witir itu hebat gitu. Sampai diulang-ulang. Jangan tinggalkan saudara-saudara. Beb, saya nggak bisa kalau tengah malam. Ya awal malam nggak apa-apa. Kayak Sayyidina Abu Bakar apa Sayyidina Umar, saya lupa. Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah. Ya, beliau berwitir di awal malam, nggak apa-apa. Ya mungkin beliau ditutup lagi dengan witir. Ya, cuman kelihatannya ya begitu. Supaya kita bisa meniru yang nggak bisa akhir malam, sembahyang witir di awal malam. Apa maksudnya di awal malam? Setelah sholat isya. Waktunya setelah waktu witir itu kan punya waktu sendiri. Ya kayak duha, terbit matahari, naiknya matahari 1 tombak sampai sebelum zuhur. Ya, rawatib ikut sholat fardu. Kalau yang sunnah sengaja ente mau sembahyang usolli rakaatain lillahi ta'ala kapan saja tuh, asal jangan di waktu yang diharamkan. Tapi kalau witir nggak bisa siang. Habis sholat isya sampai sebelum subuh. Beres nih sholat isya, kita punya sholat apa biasanya? Ba'diyah. 2. Mau gedean pahalanya sedikit 4. Mau gedean lagi 2 tambah 4 6. Tambah lagi sama kita apa? Ditutup dengan witir. Niat witir rakaatain min sholatil witir. Niatnya gitu, kalau belum habis usolli rakaatain min sholatil witir. Witir itu paling sedikit 1, tapi Nabi nggak sembahyang 1. 3 paling sedikit lah. Ya, Nabi nggak pernah sholat 1. Kan 1 ganjil. 1 ganjil, 2 enggak, 3 ganjil, 4 enggak, 5 ganjil, dan seterusnya. 11 paling banyak. Tapi minimal Pak RW apa udah Pak Lurah sekarang? Ya. Minimal kita sembahyang 3. Sembahyang deh.
habis sholat, misalnya habis ba'da isya, sembahyang witir. Usolli rakaatain min sholat witir. Usolli rakaatan, kalau mau sembahyang lagi, usolli rakaatan min sholatul witir. Tapi kalau udah menutup, usolli rakaatan akhir sunnatal witir. Kalau mau akhir, sayang deh, udah cukup, udah dapat itu, dapat. Kan udah jawab tadi. Kalau mau witir lagi, jangan 3 lagi, sebab jadi 6 dong. Nah, kan 11. Kalau mau gitu 3. Nanti yang akan datang berapa? 8. 2. Bib, anak nggak mau sekaligus, silakan. Sekaligus lah, usolli sunnatul witir tsamaniyah rakaat. Allah, itu nggak apa-apa, tapi nggak ada yang ngelaksain begitu ya. Nah, gitu. Ya, atau sekalian 11 gitu ya, enggak. Yang enak 2 di samping ada istirahat, ganjarannya pun kita dapatkan banyak karena banyak zikir yang kita laksanakan. 2 ditutup dengan 1. Nah, kalau tadi sudah 3, tinggal 8. Anak nggak kuat 8, mau 2 aja deh, jadi 5, boleh. Mau 7, boleh. 4 rakaat lagi sembahyang. Nanti yang terakhir tuh 2 rakaat yang terakhir sebelum salat subuh, usolli rakaataini akhir sunnatul witir buat saya. Kan Allah tahu. Nggak pakai bilang akhir juga nggak apa-apa. Saudara kata ini sunnatul witir nggak pakai min juga nggak apa-apa, boleh, ya. Baik, jelas hadirin. Mudah-mudahan bisa nih sholat witir ya. Yang mungkin sebelum ini nggak pernah sholat witir, ayo sholat witir. Jangan 1 tapi 3. Ya, waktunya setelah isya. Nah, sembahyang isya dulu, sunnah ba'diyah, baru kita sholat witir 3. Nah, pertama 3 aja dulu. Nanti udah kuat 5, terus 7, meningkat sampai 11, ya. Tolong solehin 11 mainnya. Sayyidil Walid Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, anak punya guru itu 11, padahal udah utur beliau. Sambil duduk tapi 11 selalu melaksanakan sholat witirnya. Ya. Meninggalnya hari Jumat. Insyaallah malam Jumat, ya. Nikmat kalau meninggal malam Jumat itu. Nah, banyak hadis yang menerangkan bahwa orang-orang yang meninggal malam Jumat itu terhindar dari fitnah kubur, ya, terhindar dari fitnah kubur. Tapi nggak semua jaminan begitu. Tiap hari mabok terus, matinya lagi mabok Jumat, nggak ada artinya, saudara-saudara. Nggak ada artinya, ya. Kan dilihat dari sebelumnya. Atau orang kafir yang mati, ya kan? Orang kafir yang mati Jumat ada artinya nggak? Wah, yang ngantor ribuan presiden Jumat, tapi kafir, nggak ada artinya. Ya, yang dawam kita laksanakan dari amal-amalan yang soleh itu yang ada artinya buat kita. Nah, ya. Baik. Kita lanjutkan. Gala wa balagatil inayah min sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil witir, sampai-sampai dari saking Rasulullah mengharatikan nih salat witir, ya. Annahu amara man khafa an la yaquma fi akhiril lail, sehingga beliau mengingatkan orang-orang yang takut nggak bisa bangun sebelum subuh, nggak biasa qiyamul lail, diingatkan sama Nabi SAW, an yuqaddimahu min awwal lail, bahasa yang dijelaskan, supaya didahulukan di awalul lail tadi setelah salat isya. Bagi yang nggak bisa bangun nanti malam, sembahyang tadi tuh kayak habis isya, ya, yang ditinggal. Kama ja'an Jabir radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Nabi bersabda, barang siapa takut tidak bangun di akhir malam untuk salat witir, falyutir awwalahu, hendaklah dia melakukan salat witir di awal malam habis isya. Wa man taba'a yaquma akhirahu falyutir akhiril lail. Tapi yang ingin memang sembahyangnya itu lebih sempurna lagi, kan malam lebih bagus lagi tuh malam, silakan di akhir malam. Di akhir malam yang bisa bangun. Fa inna salata akhiril lail, kenapa keistimewaannya? Salat akhiril lail masyhuda wa mahdhurah wa dzalika afdal. Habis isya bagus, tapi di akhir malam lebih bagus lagi karena disaksikan oleh para malaikat. Dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus pada akhir malam itu. Mahdhurah itu ada rahmat khusus, ya Allah. Ya, dan dilihat oleh para di malaikat-malaikat Allah. Kan hebat tuh, ya. Nah, saudara-saudara,
itulah yang berhubungan dengan sholat sunnah witir. Jelas hadirin? Kita lanjutkan. Sholat sunnah bisa di rumah, bisa di masjid. Sholat fardu yang afdal di rumah apa di masjid? Di masjid. Boleh nggak di rumah? Boleh. Hah? Tapi Bang Aziz nggak mau kalah. Dia mau dapat dua-duanya. Dia sembahyang juga di masjid, pulang ke rumah istrinya diajak sembahyang lagi, dia sholat ada. Ada orang-orang yang begitu tuh. Bang Aziz begitu nggak? Oh belum. Ya nggak apa-apa. Sebagian ulama di Hadramut tuh begitu. Kalau habis sembahyang, saking kepengen istrinya juga dapat ganjaran jamaah, beliau pulang sembahyang lagi di rumah. Ya. Baik. Kan sholatnya jamaah, dapat jamaah. Cuman di masjid lebih hebat lagi karena ada langkah ke masjid. Pahala diam di masjid, jamaahnya lebih banyak, itu lebih afdal lagi. Ya. Nah, kalau di rumah kan kita hanya sekedar orang rumah. Di masjid lain. Di masjid ada syiar, jalannya, pulangnya. Di rumah nggak dapat itu. Ya. Nah, kemudian kalau orang-orang semua sholat di rumah, masjid buat apaan? Kosong dong. Cuman Jumat doangan. Oh, pahala dapat 27. Oh, dia kalau 2 kali. Di rumah itu yang kita sembahyang lagi namanya sholat ya ada sunnah, tapi seperti wajib. Sholatnya sholat sunnah. Kalau misalnya wajib itu kita 100 misalnya, ya sunnah kita dapat 50. Dapat tetap. Jadi kalau digabung berapa dapatnya? 150. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pegau. Ya, dia ngomong, anak nggak mau ngomong, dia ngomong. Ya, itu. Jadi kalau kita pakai duit kan ngerti semua orang. Iya, anak senang mengibaratkan dengan uang. Coba ngerti semua, jangan yang nggak ngerti. Yang bodoh aja ngerti ente sama duit. Yang nggak belajar ngerti kembalian kalau dibohongin tahu dia. Kadang-kadang dengan mata dengan ini aja, hijau, merah, dia bisa paham. Ya, begitu. Kan saya udah bilang sekarang ada metode baru dalam melahirkan. Ada pakai laser, ada pakai operasi kayak sesar ini. Di Indonesia ada metode baru yang hebat, saudara-saudara. Nggak pakai apa-apa. Begitu nih perempuan mau lahir, udah berasa sakit, udah pembukaan segala macam, ibunya bawain kaleng, diisi duit. Ini 100-an, 50-an, bunyi. Begitu set ini di depan dia gini, mur tuh keluar tuh anak. Akhir zaman nih, keluar tuh anak. Kenapa? Karena udah senang duit. Dari dulu dia dalam mulut udah senang duit. Ya, begitu. Masya Allah. Ya, jadi hati-hati tuh, ya sampai bisa begitu tuh duit. Ya. Tapi tidak segalanya. Duit nggak akan menjadi berarti buat Anda. Tergantung yang megangnya. Kalau megangnya pintar, bagus cara memanagenya, insya Allah duit itu akan menjawabkan surga yang tinggi di sisi Allah. Ada kelebihan sedekah, waktu zakat, waktu haji, waktu nolong orang, masya Allah. Di keluarga bagus, nggak pelit. Nah, itu, masya Allah. Bakal bahagia di dunia dan akhirat. Ya, benar. Baik. Iya. Ulang. Boleh. Qadha nggak usah disebutin. Setiap sholat bukan waktunya, qadha. Mau bilang qadha juga boleh. Usolli fardhal isya 4 rakaatin imaman, qadhaan imaman boleh. Nggak sebut qadha juga. Karena ente sholatnya bukan di waktunya, qadha. Kalau tadi memang dia udah sholat, bukan qadha. Mau ngulang. Nggak usah bilang usolli fardhal isya 4 rakaatin imaman, ngulang sekali lagi Allahu akbar. Nggak usah bilang begitu. Ya, langsung aja usolli sama seperti isya biasa. Ente namanya Allah sudah tahu, malaikat sudah ini ya ada karena itu sudah sholat. Nah, ya, cuma kalau ada ingat nih ada satu hal nih. Kalau Anda menjadi imam
harus ngomong imaman. Imam tidak jadi menjadi imam kalau dia tidak niat imaman. Dia sembahyang imam makmum. Makmum dapat ganjaran makmum. Imam gak niat imam, gak dapat ganjaran imam. Hati-hati, mesti niat imaman. Sementara sholat i'adah itu tidak boleh dilakukan kecuali jamaah. Supaya jadi benar, maka dia bilang imaman, jadi benar imam. Kalau enggak bukan jamaah. Kalau dia nggak niat imam, nggak jamaah, nggak boleh dia. Tidak boleh i'adah gini, anak sembahyang sunnah nih, habis sholat isya, mau i'adah, nggak boleh, haram, nggak boleh. I'adah itu harus dengan orang lain, nggak boleh sendiri. Nanti orang ulang-ulang sholat dong terus-terusan. Itu untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, jadi sholat i'adah itu harus jamaah, nggak boleh sendiri. Ya, ya. Oh, ente i'adah? Ya boleh, boleh. Tapi siang diajak sholat ini ngerti nggak? Ente lihat Allahu Akbar bangun sendiri, ya kan? Kalau bukan suka udah jamaah. Oh, dia sembahyang sendiri, maksudnya lagi sembahyang sendiri, dia datang masuk. Nah, Allahu Akbar. Kalau dia niat dapat ganjaran. Kalau dia nggak niat, ente yang dapat ganjaran. Betul ibadah, tapi biasanya kalau jadi i'adah itu dia jadi imam, ya. Makmum juga nggak apa-apa, tapi mesti jamaah pokoknya sholatnya. Ya imam ya makmum, nggak boleh sholat sendiri, gitu. Ya, itu kan macam-macam orang kalau ikut dari belakang itu, kalau yang ngerti ya, kalau yang ngerti, kalau nggak ngerti kadang-kadang sampai kita bisa jadi bingung, ya. Toel ya begini, melihat. Iya ada yang begitu, benar itu saya benar. Kalau yang nggak paham di ini itu kan lagi berdiri, jangan lagi duduk ya. Itu diginikan tuh kan lagi berdiri. Seandainya Anda kebetulan ikut dengan orang yang sholat sunnah, tetap dapat ganjaran jamaah, ya. Nah, nanti mungkin kasih foto saja di pelajarannya Maulana Ustaz, guru kita Maulana Kamal ada tuh dikasih foto saja masalahnya. Bisa, ya. Nah, jadi orang yang begitu-begitu tuh yang ada sedikit ilmunya, nggak semua orang bisa kan, gitu. Mesti paham dulu. Nah, kalau begitu misalnya ada yang ikut, kita lagi sholat sendiri, sadar ada yang ikut, buru-buru niat, saya niat imam. Saya niat jadi imam supaya dapat 27. Kalau enggak apa-apa, dapat. Makmum dapat. Sebab makmum enggak mungkin jadi makmum kecuali dia niat makmuman. Kalau dia enggak niat makmuman, batal. Itu bedanya imam dengan makmum. Kita lagi sholat nih, ya, sendiri nih. Datang satu orang, tepak, ikut sudah tahu ya. Buru-buru niat apa? Nawaitul imamah. Saya niat jadi imam. Enggak usah pakai bahasa Arab, enggak bisa bahasa Arab. Ya Allah, saya niat jadi imam. Enggak usah pakai ya Allah, enggak apa-apa. Niat jadi imam. Udah. Dapat 27 tuh. Dari mulai sejak niat itu. Tapi kalau nggak dapat, makmum masuk ikut. Usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, nggak pakai makmuman, batal sholatnya kalau lama. Nggak boleh. Lain imam. Imam nggak dapat ganjaran 27, sah sholatnya. Makmum nggak bilang makmuman, tidak sah sholatnya. Ingat tuh, hati-hati tuh. Niat jangan dimain, jangan, kita harus tahu tuh. Jadi kalau jadi makmum, kita mesti bilang apa? Bilang apa? Misalnya zuhur, usolli fardhu dhuhri makmuman, usolli fardhu asri makmuman, dan seterusnya. Kalau imaman, kalau dia nggak niat, nggak pakai imaman, sah, tapi nggak dapat 27, rugi kan? Nah, gitu, ya. Baik. Nah, sekarang yang akan dijelaskan kepada kita, fadhailu sholatun nafilah fil bait. Sholat fardu di masjid afdal. Sholat sunnah di masjid afdal, tapi awas, jangan ada riya. Ya, makanya ada di sebagian keterangan bahwa sholat sunnah di rumah itu lebih afdal. Bagi siapa? Bagi orang yang khawatir jadi riya. Kalau dia ikhlas, bismillah di masjid nggak apa-apa, lebih afdal. Ya. Kalau min fadhailil ummah al-Muhammadiyah, keutamaan umat Nabi Muhammad, ya. Anna Allah Subhanahu wa taala ja'ala laha ats-tsawab al-kabir ala salatin nawafil fil buyut. Allah menjadikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang sembahyang di rumah. Sunnah, tapi sembahyang sunnah. Umat-umat yang lalu kan sudah kita baca, dia harus sembahyang di tempatnya tertentu, ya. Wa min dzalika anna sholata fil baiti nurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma sholatul rajuli fi baitihi fanur fanawwiru buyutakum. Awas, tapi pahami yang benar nih. Jangan disalahin hadis.
Ini Nabi kan yang ngomong, ya. Sholat di rumah bagus, ganjarannya gede. Di masjid lebih gede, dengan catatan jangan kena riya, ya kan? Ini dianjurkan. Kenapa? Supaya rumah kita ada cahayanya. Bang Ajis ngomong, Bib, di rumah saya terang, Bib, lampunya 200 watt. Bukan itu Bang Ajis, bukan terang itu. Bukan. Nurnya nur ini nur batin, nur ilahi, ya, cahaya dari Allah yang dilihat oleh para malaikat kelihatan, kita nggak lihat. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Anna salatu fil bait nur." Sesungguhnya, ya, qala Rasulullah SAW, "Amma salatur rajuli fi baitihi fanur." Adapun salat seorang laki-laki atau seseorang di rumahnya itu ada cahaya. Nggak percuma salat di rumah. Artinya salat di mana aja bagus, di rumah sendiri lebih bagus kan, cahaya kan? Nah, di masjid apalagi. Fanawwiru buyutakum. Terangilah rumah kamu. Berikan nur, berikan cahaya rumah kamu dengan kita sholat sunnah di rumah. Misalnya sholat di rumah tuh, misalnya ya, sholat malam kan di rumah, ya. Sholat awabir boleh, sholat qobliyah ba'diyah juga boleh di rumah, ya. Kalau misalnya kita di depan orang terus jadi ini ya sholat di rumah nggak apa-apa. Tapi itu mesti dilawan. Biarin dia sholat terus, ya nggak apa-apa. Setan memang begitu pinter. Ente jangan sembarangan ini. Nanti itu ada si fulan. Ntar dibijang ente pengen dipuji. Oh iya ya, dipuji itu ria. Akhirnya nggak sholat. Lah di rumah ada di masjid tuh. Kena tipuan setan kita. Wah, lu setan dipinter bener kalau ngasih tahu orang. Ente tobat jangan buru-buru. Nanti kalau balik lagi gimana? Tuh. Kan bener tuh omongan. Nih orang mau tobat nih. Dia pemain judi, mau tobat. Datengin mas setan. Kadang-kadang setannya memang setan yang nggak kelihatan, yang memang setan bener. Yang bahaya lagi, setan-setanan. Setan-setanan burung takut, saudara-saudara. Lihat di sawah. Kan pakai gini. Begini, burung terbang, burung takut. Padahal setan-setanan. Sama orang berbahaya juga nih setan-setanan. Manusia. Gua mau tobat sama temennya nih. Si A sama si B. Si B mau tobat. Si A masih lagi menang lagi judinya. Gua udah nggak pernah menang main judi, dan gua tahu bahwa main judi ini dia larang sama agama, dilarang sama Nabi, ngerugiin. Gua mau tobat kepada Allah. Jangan sok lu ini masih muda, kita ini masih muda, masih panjang. Senang-senang dulu. Ntar lu sekarang taubat, mungkin 2-3 hari lagi jadi main lagi. Mendingan ntar dulu, nanti bareng sama gua tobatnya. Ini setan-setanan nih. Ini setan-setanan. Wow, gampang diikutin tuh. Jangan. Begitu kita bilang, saya mau tobat. Apapun dia ngomong, nggak ada. Saya mau tobat. Kalah ada setan tuh kalau begitu. Ya, jangan mundur-mundur. Baik. Wa ma'nahu annahu dhiya'ul qulub. Ya. Dia itu seperti nur-nurnya, maksudnya bukan hanya rumahnya saja, percaya buat hati kita. Dhiya'ul qulub. Ya. Supaya apa? Litakhsha'a lillah fi khalawatiha. Ya. Karena kehusyuan kita dalam keadaan nggak ada orang, nggak lihat orang, menjadi cahaya buat hati kita. Memang bisa lebih ikhlas kalau sendiri, ya. Kemudian wajala'un 'anil ghaflah. Penghapus kelalaian. Orang biasanya di rumah lalai. Ya, dengan terlena dengan keluarga, dengan anak, ini dan segala macam, kita adakan sholat. Selamat dari lalai. Wanshirahun bainal 'abd wa rabbuh. Dan ada rasa bahagia orang yang ibadah itu, merasa dirinya dekat dengan Allah, dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang yang enggak sholat. Makanya kebingungannya lebih banyak orang yang enggak sholat itu. Ya. Kalau orang ada sholat, ada pelepas. Pelepas kebingungan. Hilang stres insyaallah. Ya. Obat daripada stres itu diantaranya adalah sholat, apalagi sholat malam, ya. Baik. Qala wanshirahu bainal 'abdi rabbuh yunajihi khalian minal mawahir. Kenapa kok dia berasa dekat dengan Allah? Karena dia enggak, yang menyebabkan dia ria, dia sombong, enggak ada, sendiri, menyendiri. Dengan siapa dia menyendiri? Dengan Allah. Ya.
fayash'uru bijalalillahi wa 'azamatihi. Kalau dia khusyuk, dia merasakan kebesaran Allah. Ini saya yang sembah, ini Allah Akbar yang saya sembah, yang maha ini maha semuanya. Ya. Baik. Wa yaqifu dalilan amamal mu'ti subhanahu fayansharihu sadruhu bil iman wal munajah. Karena dia berdiri di depan siapa? Di depan mu'ti yang memberikan segalanya, yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatinya menjadi lega. Ya, hatinya menjadi lega. Ya. Kenapa? Itulah cahaya iman, ya, dari kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia munajah minta kepada Allah. Ya, terbuka hatinya tuh, senang, stres hilang, bingung-bingung hilang. Ya, karena dia merasa ada pelindung, pemberi, ya, penjaga, ya, yang mengatur kita semua, mudabbir wallah subhanahu wa ta'ala. Wa qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an yusallu an-nafilata fil bait. Ya. Nabi SAW ada menyuruh orang untuk sholat sunnah di dalam di rumahnya sendiri, ya. Gala walita'ummahu anwarahu al-wadda'ah waliyash'ura kullu man fil baiti bi khaufillahi ta'ala. Mana faedahnya? Agar kelihatan tuh dia beriman kepada Allah, dia sembahyang di rumah tuh dilihat anak-anaknya. Anak-anak kita suruh lihat tuh yang kecil-kecil tuh yang baru bisa jalan ini, suruh lihat. Itu ada bekas tuh di hati mereka. Kalau lihat abahnya sembahyang, ibunya sembahyang, itu masuk ke dalam ini, dia rekam. Sama juga kalau bapaknya ibunya main gapleh gini, anak juga rekam tuh. Oh, bapak gua begini. Nanti jangan aneh kalau anaknya jadi jago gapleh, jago ngocoknya juga jago. Lo lihat dari kecil. Nah, ya. Jangan yang melakukan maksiat di bawah Anda, jangan. Dia ngerekam tuh. Cepat ngerekamnya. Ya. Jadi orang-orang yang sembahyang di rumah itu banyak dia adalah hikmahnya memperlihatkan ketakwaan kepada Allah. Ya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merasakan setiap yang ada di rumah bahwa ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Kenapa dia beribadah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu jadirun bitsana' alaih. Ya. Wa syukru lahu ala ma asbagha alaihim min ni'amihi, ya. Dan memang pantas, ya, Allah untuk diagungkan, Allah untuk dimuliakan karena semua nikmat datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Anda bisa sholat, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Isya jam berapa? Isya jam berapa? Oh, ya. Oh, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Tetangga kita peranjing Islam apa bukan? Oh, ya enggak ada urusan, biarin aja. Ya. Kalau umpamanya ada yang melihara anjing, itu cara ngomongnya juga kita harus bisa, ya. Misalnya, apalagi kalau dia orang Islam ya anjing. Ya. Kalau orang kafir mah bodo amat, enggak ada urusan kita. Lana amaluna walakum. Yang penting tuh anjing nggak masuk ke rumah kita, ya. Ya. Kalau orang Islam, kita nanyanya juga jangan ini, ada caranya sendiri. Bapak memelihara anjing, gitu nanyanya, ya. Kok ketawa Anda? Kan bener, itu bahasa Indonesia. Saya ngomong bahasa Indonesia. Jadi ngomongnya begitu. Kalau kita mau nanya, ada orang Islam sebelah kita memelihara anjing, ngomongnya begitu. Oh, Bapak memelihara anjing. Jangan marah, bener kan? Iya. Mengapa bilang, oh iya, ya. Diam dia, kadang-kadang nggak jawab tuh kalau itu ngomongnya begitu. Lah bukan nasihati lah. Kalau dia orang Islam, boleh melihara anjing. Nabi membolehkan melihara anjing, tapi 3 macam aja anjingnya. Anjing pertanian, anjing penjaga, anjing pemburu yang sudah terdidik. Kalau enggak jadi haram, dikurangi ganjarannya setiap hari. Giroton apa? Ya. Suatu bentar gunung Uhud tuh ganjaran kita hilang. Jangan. Ya. Kalau kita melihara 3 macam anjing itu dipersilakan. Dan kalau misalnya itu terjadiannya di tempat yang kita rumah, harus bisa menjaga. Ditaruh satu tempat, jangan campur dengan kita, kan kita lain, nanti dia bisa jilat-jilat dan sebagainya dan sebagainya.
Kalau orang kafir kan sampai dicium-cium anjingnya. Ya. Jadi cium-cium anjingnya. Repot kan kita kalau orang udah begitu, jadi kayaknya kayak apa tuh, ya. Jangan, ya. Pelihara yang lain apa ya? Emang nggak ada kecuali anjing? Yang lain ayam yang ketahuan faedah berkah. Anda mau tahu lihat hewan berkah? Ayam, kambing, sapi. Allahu Akbar. Beli potong tiap hari ribuan tuh ayam. Habis nggak? Kagak habis-habis. Malah ada yang bisa timbul tambah kawin ya, bertelur tuh ayam yang ayam negeri itu. Berkah itu kan bukan soal kepandaian. Allah kasih keberkahan tuh sama ayam. Kambing begitu juga. Sapi gitu juga. Kerbau enggak. Ya, kerbau jarang. Padahal nggak dipotong kerbau tapi jarang. Sapi dipotong nggak habis-habis. Ayam apalagi? Kambing. Itu binatang-binatang yang berkah. Anjing dipotong nggak? Ada yang motong sebagian orang. Tapi nggak berkah banyak tuh anjing. Nggak kayak ayam. Nggak kayak kambing anjing. Bukan hewan yang barokah itu saudara-saudara. Ya. Ya, pelihara yang lain apa? Buat ente deh tuh monyet ya. Sama ya monyet, nggak bagus ya orang melihara monyet, jangan ya. Jangan melihara monyet, jangan melihara anjing, ya. Dan nggak apa-apa nih. Ini kita sambilan aja nih, ya. Sedang kebetulan datang soalnya. Kalau umpamanya kucing, gimana kucing? Nggak apa-apa. Tapi yang bilang, oh kucing itu senang, kesenangan Nabi Muhammad, siapa yang bilang? Nggak ada. Nggak ada tuh. Kucing adalah binatang kesenangan Nabi. Nggak, memang ada hadis Nabi yang menekankan kucing itu binatang yang ada di sekeliling kita. Jangan dibunuh, nggak punya salah, jangan. Ya biarin. Apa harus Anda pelihara? Nggak perlu. Ya. Kalau mau melihara paling nggak boleh saja. Tapi ingat tuh, menurut ilmu kedokteran, bulu-bulu kucing itu berbahaya. Kalau dia sakit, ada tokso namanya atau apa namanya? Keluarga saya keguguran gara-gara kucing sampai 2 kali. Anak juga begitu. Jadi kalau punya anak perempuan, jangan biarkan dia megang-megang kucing di pahanya ini. Jangan. Bisa menyebabkan kucing itu kemandulan. Bukan nggak boleh, bukan jahat, bukan aja, tapi ya itu ada bahayanya. Ya, bulunya, terus ada penyakitnya. Jadi kalau orang memelihara kucing itu, memelihara binatang, harus ke dokterin juga. Tambah biaya deh tuh, harus ke dokter hewan, kasih obat. Apalagi sekarang ada tempatnya ya, kecantikan kucing, kecantikan anjing, subhanallah. Kalau dulu kecantikan cuma orang, sekarang kecantikan anjing ada, kecantikan kucing ada. Akhir zaman nih. Ada itunya tuh, ada apa namanya? Apa namanya? Bukan pet shop itu buat makanannya. Ini kalau mau kecantikan apa namanya? Salon, ya. Subhanallah, ada salon kucing, salon anjing sekarang. Benar tuh. Dimandiin, dipakein minyak, diinin. Masya Allah, ya. Ada, itu terserah itu sih, ya. Jadi hati-hati gitu. Ini kemarin nih kok jadi ini. Oh ini nanya. Jadi kalau bisa jangan pelihara yang nggak repot-repot, jangan, yang manfaat kalau memelihara ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukumus shalah fi masjidih. Nabi bersabda, apabila kamu selesai salat di masjid, yang fardu tentunya, ya. Falyaj'al li baitihi nasiban min sholati. Dua-duanya jadi kita kerjain. Kata Nabi, jadikan di rumahnya punya juga bagian. Jangan masjid aja dapat bagian salat. Maksudnya di masjid kamu sholat, di rumah juga kamu sholat. Misalnya sholat isya kan ada yang 4 tuh, 2 di masjid, 2 di rumah. Atau sholat di masjid, nanti sholat lagi di rumah, sholat sunnah lillahi ta'ala, sholat raka'ataini lillahi ta'ala. Apa-apa. Mau sholat witir juga boleh. Sholat lail, jangan nggak ada sholat di rumah tuh. Jangan nggak ada sholat, jangan nggak ada bacaan Al-Qur'an. Harus ada. Ya. Baik. Falyaj'al li baitihi nasiban min sholati. Jadi kalau kamu sudah sholat di masjid, rumah juga kasih sholat. Ya, kasih sholat sunnah di sana. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholati khairan, karena Allah akan menjadikan akibat dia sholat di rumah itu kebaikan. Jadi sholat itu bawa kebaikan. Mungkin rumah-rumah yang tidak pakai sholat kurang kebaikannya. Kalau hanya jadi jangan di masjid aja, di masjid kita sholat, di rumah juga kita sholat. Jadi itu merupakan kebaikan. Kayak kalau kita ngaji, udah akhir waktunya, diam. Ya, selesai itu ngaji. Kebaikan juga, nih udah habis waktunya. Ya.
Jadi kita kan sama-sama mencari kebaikan, ya kan? Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Dimudahkan kepada kita sholat di masjid, dimudahkan kepada kita sholat di rumah, ya. Dimudahkan untuk insya Allah bisa kita pergi ke Baitullah haji dan sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Rasulullah, sholat di Masjid Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للقتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.